Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Azizah, mahasiswi semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya lah kita masih bisa diberi nikmat kesehatan maupun nikmat keimanan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Lazak Umar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kawasan penelitian PAI. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sosial Media Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Kita masuk ke poin permasalahan. Di sini, dengan adanya penelitian ini, saya mengangkat judul tentang pengaruh penggunaan sosial media. Diharapkan media sosial ini dapat memberikan feedback atau nilai yang positif terhadap penggunanya, khususnya bagi kalangan remaja ataupun kalangan peserta didik, karena masa remaja ini merupakan masa transisi dalam menemukan jati diri mereka. Tetapi faktanya, pada kenyataannya bisa ditarik benang merahnya bahwa pengaruh media sosial bagi pembentukan karakter remaja itu dari segi positifnya sangatlah sedikit, sedangkan dari segi negatifnya itu sangatlah banyak. Nah, pengaruh besar inilah yang sangat berdampak buruk bagi pembentukan karakter remaja ataupun peserta didik. Selanjutnya, pada slide berikutnya, mengapa saya melakukan penelitian ini? Karena akhir ini sosial media sudah tidak lagi dalam porsinya dan memberikan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan karakter anak bangsa yang sebenarnya. Jika remaja tersebut hidup dalam lingkungan sosial atau menggunakan media sosial itu dengan cara yang kurang baik, maka karakter yang terbentuk juga akan kurang baik. Dan jika remaja itu menjalani kehidupannya yang baik dengan baik, atau menggunakan media sosialnya itu dengan baik, maka itu akan sangat berpengaruh dengan kepribadiannya. Nah, lingkungan sosial inilah yang akan menjadi pembentuk karakter dari remaja tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin rumusan atau fokus masalah. Dengan memperhatikan batasan masalah, maka permasalahan yang akan diamati adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Selanjutnya yaitu kita masuk poin kajian teori atau konsepnya. Di sini ada pengertian media sosial, karakter media sosial, aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam media sosial, dan manfaat dari media sosial. Kemudian ada pengertian karakter, nilai-nilai karakter, faktor-faktor pembentukan karakter, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya itu dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan lain-lain, tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan sudah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu karakteristik media sosial. Di sini ada beberapa karakteristik media sosial, yaitu bersifat partisipasi, kemudian bersifat keterbukaan, kemudian bersifat perbincangan, dan bersifat keterhubungan. Selanjutnya, pada poin selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi dalam media sosial. Di sini saya merangkum aplikasi-aplikasi yang paling banyak atau yang sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang pertama adalah aplikasi Facebook,
Aplikasi ini merupakan aplikasi berbagi pesan, berbagi informasi, maupun berbagi foto atau berbagi video. Selanjutnya ada aplikasi Instagram. Aplikasi ini sama halnya dengan aplikasi Facebook. Yang selanjutnya adalah aplikasi Twitter. Dan kemudian ada aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini aplikasi yang paling sering digunakan oleh kalangan masyarakat, maupun itu anak muda ataupun orang dewasa, orang tua. Kemudian aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ini aplikasi berbagi informasi maupun berbagi dalam bentuk video. Selanjutnya kita masuk ke poin manfaat dari media sosial. Di zaman sekarang, media sosial telah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Adapun beberapa manfaat dari media sosial ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai manfaat menjadi komunikasi online. Yang kedua, interaksi online sesama teman. Yang ketiga, mencari informasi, berita, dan pengetahuan, menambah teman dan komunitas online. Merupakan teman yang selalu ada di kala sendiri, dan media sosial memberikan manfaat untuk mendapatkan hiburan. Selanjutnya kita masuk pada poin kajian konseptual pembentukan karakter. Yang pertama ada pengertian karakter. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang pembentukan karakter. Dalil ini yang membahas tentang pembentukan karakter terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 13-18. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pembentukan karakter. Ada 18 nilai-nilai karakter yang bisa diterapkan dalam diri peserta didik. Yang pertama ada nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi atau saling menghargai sesama teman, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu poin penanaman nilai-nilai karakter. Penanaman nilai-nilai tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, selain berlangsung dalam proses pembelajaran setiap mata pelajaran, juga dilakukan melalui penggalian nilai-nilai kehidupan dari setiap materi mata pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran, akidah akhlak, ibadah, dan sejarah Islam. Materi akidah akhlak mengutamakan penanaman keyakinan iman yang dilandasi tauhid yang terrefleksi dalam keseluruhan sikap, tindakan, dan perilaku manusia. Kemudian dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam atau PAI tersebut dapat digali nilai-nilai universal keislaman yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan untuk kemudian diharapkan dalam keseluruhan sikap dan perilaku di kelas, lingkungan madrasah, dan sekolah, sehingga dapat membentuk habitual behavior atau perilaku yang terbiasa, atau habit atau kebiasaan yang menjadi dasar terbentuknya karakter pada seluruh elemen pendidikan di madrasah dan sekolah yang kemudian ditularkan ke lingkungan masyarakat luas di sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa faktor pembentukan karakter. Yang pertama ada dari dorongan kekuatan spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual, makanya kekuatan spiritual itulah yang sangat berpengaruh pada kepribadian dan watak seseorang. Kemudian ada faktor dari keluarga terdekat yang meliputi orang tua, saudara, dan yang lainnya. Setiap anak lahir, diasuh, dan dibesarkan melalui sebuah keluarga. Lingkungan terdekat inilah yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Kemudian dari faktor sahabat terdekat, ada juga dari faktor lingkungan sosial. Orang yang tinggal di suatu lingkungan sosial yang sudah terbiasa hidup teratur
hidup bersih, hidup disiplin, hidup saling menghargai, maka ia akan ikut terbentuk karakternya karena sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari pembentukan karakter dalam pembelajaran PAI. Tujuan utama dari pembelajaran PAI adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran PAI tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI seorang diri, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah, masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan, adalah kajian penelitian yang sama atau saling berkaitan dengan judul proposal saya. Berdasarkan survei yang penulis lakukan, ada beberapa kajian yang diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain yaitu skripsi yang ditulis oleh Dewi Oktaviani, mahasiswa IAIN Metro Lampung, yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa IAIN Metro. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, di antaranya teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Jika dilihat dari segi perbedaannya dengan proposal saya, adalah terletak pada variabel yang menyebabkan terhadap pembentukan karakter peserta didik, sedangkan penelitian ini lebih mengarah ke gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan yaitu skripsi yang ditulis oleh Irwansyah Suwahyu, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlak dan Prestasi Belajar Peserta Didik di SMA UII Yogyakarta. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter atau akhlak peserta didik. Tapi jika dilihat dari perbedaannya, dia terletak pada metode penelitiannya yang bersifat metode kombinasi, yaitu metode yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif secara berurutan. Baiklah, di sini ada kerangka berpikir atau mind mapping mengenai judul proposal saya. Itu sosial media. Kemudian sosial media itu ada aplikasi-aplikasinya. Kemudian ada dari aplikasi-aplikasi tersebut akan berdampak positif maupun negatif, kemudian akan berpengaruh pada mata pelajaran PAI, kemudian berpengaruh pada pembentukan karakter terhadap peserta didik. Baiklah, selanjutnya pada slide berikut ini merupakan jenis metode penelitian yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke panduan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terhadap peserta didik yang bersangkutan. Yang pertama ada pertanyaan, apakah Anda sering menggunakan sosial media? Mengapa Anda menggunakan sosial media? Aplikasi sosial media seperti apa yang sering Anda gunakan? Hal-hal apa sajakah yang Anda dapatkan dari sosial media? Dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada outline skripsi. Penelitian skripsi ini insya Allah akan memuat 5 bab yang terdiri dari bab 1, pendahuluan berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Di bab 2 ada kajian teori yang terdiri atas pengertian sosial media, karakteristik sosial media, aplikasi-aplikasi sosial media, manfaat sosial media, pengertian karakter, nilai-nilai karakter, faktor-faktor pembentukan karakter, dan lain-lain. Kemudian di bab 3 terdapat metode penelitian yang berupa jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dari penelitian tersebut, dan teknik analisis data. Kemudian di bab 4 ada hasil penelitian. Di sini ada kondisi objektif lokasi penelitian. Yang kedua ada pengaruh sosial media terhadap pembentukan karakter peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan yang terakhir di bab 5 insya Allah akan memuat penutup yang berisi berupa kesimpulan dan saran penelitian. Untuk melengkapi data penelitian ini dilampirkan berupa instrumen penelitian, profil sekolah, display data atau transkrip wawancara, dan hasil pengolahan data. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk membuat penelitian ini. Ada yang dari buku, jurnal, maupun dari internet. Baiklah, thank you for the attention. Sekian pemaparan dari hasil proposal skripsi saya yang berjudul tentang pengaruh penggunaan sosial media terhadap pembentukan karakter peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.